Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar. Oke. Kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya, khususnya tentang bilangan bulat ya guys. Siap belajar. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Oke. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pengertian pemangkatan bilangan bulat. Untuk sembarangan bilangan bulat A, maka A pangkat N itu artinya A kali A sebanyak N suku ini ya. Seperti itu pengertiannya. Oke. Kita lihat contohnya. Yang pertama itu 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 6, 2 suku, atau sama dengan 36. Kemudian yang B itu minus 4 pangkat 4, minusnya di depan, kemudian 4-nya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4, seperti itu ya. Ini minusnya tetap, kemudian sama dengan ini dikalikan saja 256 menjadi minus 256. Oke, kemudian yang C, minus 3 pangkat 6 itu berarti minus 3 kali minus 3 gitu, sebanyak 6 suku ya, seperti ini. Kemudian dikalikan ini positif, kali positif, ini kali positif ya. Jadi sama dengan 729. Paham guys? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Tentukan nilai X jika X adalah bilangan bulat. Yang pertama X kuadrat sama dengan 9, kemudian yang kedua itu X pangkat 3 sama dengan 64 ya. Kita lihat penyelesaiannya. Ini kita mulai dengan yang pertama X kuadrat sama dengan 9. Itu dirubah 9-nya menjadi 3 kuadrat. Atau 9 itu min 3 kuadrat ya, X kuadratnya tetap seperti itu, berarti ini X-nya 3, yang ini X-nya sama dengan min 3. Penyelesaiannya seperti itu, paham guys? Baik. Kemudian X pangkat 3 sama dengan 64, kita rubah, X pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 ya. Tidak lagi menggunakan X pangkat 3 itu minus 4 pangkat 3, karena minus 4 pangkat 3 itu adalah minus 64, berarti cuma ini saja. Maka X-nya sama dengan 4, paham guys? Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Kita lihat ini, tentukan nilai X jika X adalah bilangan bulat ya. Ini X plus 2 kuadrat sama dengan 25, ini nanti kita rubah 25-nya itulah adalah 5 kuadrat atau minus 5 kuadrat gitu. Kemudian yang kedua itu X min 1 pangkat 4 sama dengan 81, nanti 81-nya dirubah 3 pangkat 4 gitu ya, atau minus 3 pangkat 4. Oke, kita lihat sini penyelesaiannya. X plus 2 sama dengan X plus 2 kuadrat sama dengan 25, maka X plus 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, atau ini 25 itu min 5 kuadrat ya. Kemudian X plus 2 sama dengan 5, yang ini X plus 2 sama dengan min 5. Jadi seperti itu. Kemudian ini 5 dikurangi 2, ini minus 5 dikurangi 2, nanti menjadi ini 3, yang di sini adalah min 7. Oke guys, paham ya? Kemudian yang kedua, X min 1 pangkat 4 sama dengan 81 dirubah menjadi X min 1 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4, atau X min 1 pangkat 4 sama dengan min 3 pangkat 4, seperti itu. Ini juga 81, kemudian X min 1 sama dengan 3. Oke, ini X min 1 sama dengan min 3, berarti X sama dengan 3 ditambah 1 itu 4, ini min 3 ditambah 1, berarti minus 2 menjadi seperti ini. Oke guys, paham? Bisa dimengerti ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan M dan N merupakan pangkat, maka berlaku yang pertama itu adalah ini A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N, ini pangkatnya dijumlahkan ya guys. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N, ini pangkatnya dikurangkan, M min N gitu. Kemudian yang ketiga A pangkat M dipangkatkan lagi N itu menjadi sama dengan A pangkat M kali N, ini pangkatnya dikalikan. Oke, paham ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Sederhanakan, yang pertama itu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, ingat ya, ini pangkatnya dijumlahkan nanti, oke. Jadi seperti ini, 3 pangkat 2 ditambah 3, atau sama dengan menjadi 3 pangkat 5.
Kalau dihitung menjadi sama dengan 243. Oke ya. Dan yang kedua, 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 1 kali 6 pangkat 4 menjadi 6 pangkat 3 ditambah 1 tambah 4 menjadi 6 pangkat 8. Paham? Kalau mau dihitung ya boleh. Tapi seperti ini saja juga sudah cukup. Oke ya guys ya. Baik. Lanjut ke contoh yang kelima guys. Sederhanakan. Ini ya. 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 3 ini menjadi sama dengan 4 pangkat 7 dikurangi 3. Ini pangkatnya dikurangkan ya. Menjadi 4 pangkat 4 atau sama dengan 256. Oke ya. Kemudian yang kedua. 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 7-nya tetap. Kemudian dibagi ini 3 pangkat 4 ditambah 2 ya. Oke, kemudian menjadi 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4, 3 pangkat 6, nanti pangkatnya dikurangkan menjadi 3 pangkat 7 dikurangi 6 sama dengan 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Oke, paham guys? Baik. Sekarang lanjut ke contoh yang ke-6 ya guys, sederhanakan. Ini 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 lagi, ini pangkatnya dikalikan nanti ya. Menjadi 2 pangkat 4 kali 2 menjadi sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah 256. Oke, kemudian yang kedua 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 lagi. Ini dalam kurung dikerjakan lebih dahulu menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4. Ini pangkatnya dipangkatkan lagi 3, ini 6, berarti dikalikan 3 nanti menjadi sama dengan 3 pangkat 18. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Kemudian ini yang C, 3 pangkat 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 lagi, ini kalikan dulu, menjadi 5 pangkat 2 kali 3 dibagi 5 pangkat 4 kali 2, menjadi sama dengan 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 8 ya. Oke, menjadi sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 8 atau sama dengan 5 pangkat minus 2 seperti ini. Oke, nanti ini kalau dipelajari lebih lanjut lagi menjadi 1 per 5 pangkat 2 atau 1 per 25 gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketujuh ya. Tentukan nilai N dari yang pertama ini adalah 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N ya. Oke, kemudian 4 pangkat 2, 4-nya ini dirubah 2 kuadrat ini. Pangkat 3-nya tetap, ini 2 pangkat N-nya tetap. Kemudian ini pangkatnya dikali menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N ya. Nanti N-nya sama dengan ini. 2 kali 3 itu sama dengan 6, oke. Jadi seperti ini. Lanjut. Ini 128 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat N ya. Ini 128-nya dirubah menjadi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 4-nya dirubah 2 pangkat 2. N-nya tetap di sini, nanti ini dikalikan. Ini berarti 2 pangkat 7 dikurangi 3 ya, menjadi seperti itu. Ini sama dengan 2 pangkat 2 kali N ya, menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2N, berarti 4 sama dengan 2N atau N-nya sama dengan 4 bagi 2 ya, sama dengan 2 seperti ini. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini membahas tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya, khususnya bilangan bulat. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.